Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali Hasrat Inayat Khan dari India. Ia lahir tahun 1882, hidup hingga 1927. Kita kutip puisinya dari buku Inayat Khan, Life and Poem. Kata-kata yang mencerahkan lebih berharga dibandingkan berlian. Apa kearifan dari kutipan ini? Kita eksplor dulu riwayat hidup Inayat Khan. Ia datang dari keluarga yang sangat kuat daya seninya. Kakeknya bernama Maulana Bakas Khan. Ia ahli musik dari India, dianggap Beethoven dari India. Hasrat Inayat Khan juga kuat darah pemimpinnya. Dari garis ibunya, kakeknya seorang sultan. Tipu Sultan namanya, dari satu kawasan di India. Dalam darah Inayat Khan itu hadir bakat seni dan juga bakat seorang pemimpin. Ia sejak muda sekali mendalami sufi. Di India saat itu terkenal satu perkumpulan sufi bernama Chishti Order. Ia bergabung di sana sejak awal sekali. Dan dalam Chishti Order, Inayat Khan mendalami 3 hal penting dalam hidupnya. 3 ajaran yang ia jadikan prinsip hidupnya. Pertama, hidup yang penuh cinta. Itu dijadikan prinsip utama dalam Chishti Order. Kedua, hidup yang penuh persaudaraan dan penuh toleransi. Ketiga, hidup yang terbuka pada perkembangan zaman. Ini juga hal yang menarik, karena acap kali paham agama itu paham yang tertutup, tapi di tangan Chishti Order, agama dibuat paham yang terbuka atas perkembangan zaman. 3 hal itu yang dibawa oleh Hasrat Inayat Khan, yang jadikan bagian dari pertumbuhan batinnya. Tahun 1910, di usia 28 tahun, Inayat Khan pun memutuskan meninggalkan India, pergi ke Eropa, ke Prancis, juga ke London. Di London, ia membuat Sufi Order. Karena pandangan Inayat Khan terbuka, ia pun membuat satu perubahan dalam gerakan Sufi. Sebelumnya, Sufi sering orang anggap ini adalah sisi batin dari agama Islam. Tapi oleh Inayat Khan, Sufi bukanlah bagian dari agama formal. Sufi itu adalah sikap hidup. Sikap hidup spiritual yang membuka diri pada rasa cinta, pada rasa toleransi, pada keindahan. Karena itu, Sufi pun terbuka bagi semua agama. Pelan-pelan gerakan Sufi Order dia tumbuh menjadi international Sufi movement, di mana banyak sekali anggotanya bukan Muslim. Melalui waktu, Inayat Khan mengalami sendiri betapa ia melihat orang-orang tersadarkan, tercerahkan dengan kata-kata yang ia berikan, dengan renungan yang ia berikan. Orang-orang menjadi lebih harmoni, lebih penuh cinta. Itulah akhirnya yang melahirkan renungannya bahwa kata-kata yang mencerahkan lebih berharga dari berlian. Apalagi yang bisa kita gali dari kearifan puisi Inayat Khan ini untuk masa sekarang? Kita lihat figur yang lain, Oprah Winfrey. Ia sudah hidup dalam jaringan TV yang terkenal sekali sebagai host. Jaringan TV yang memberikan ia kekayaan 3 billion US dollar. Jaringan yang memberikan dia sekitar 40 triliun rupiah, sehingga ia tumbuh dianggap salah satu selebriti paling kaya di dunia. Ini berlian yang ia dapatkan dari jaringan TV itu. Apa yang terjadi? Oprah Winfrey memutuskan keluar dari jaringan TV itu. Dia tinggalkan berlian itu, ia membentuk jaringan TV sendiri yang namanya Own TV, dan ia buat serial yang diberi nama Believe. Di serial ini, ia menggali perjalanan spiritual dari tokoh-tokoh yang ia undang. Perjalanan mereka dicampakkan lalu bangkit kembali. Perjalanan mereka yang disisihkan, yang tak bermakna, dipinggirkan oleh banyak hal, lalu tiba-tiba menemukan kebahagiaan. Ia gali kisah-kisah orang membagi kasih sayang, membagi keadilan. Karena baginya
ia ingin lebih membagi spiritualitas antar agama. Dia tak ingin dibatasi oleh satu agama saja, karena menurutnya pengalaman batin dan cinta itu melampaui sekat-sekat agama. Nah, apa yang terjadi? Oprah Winfrey justru bertambah kaya, tapi yang lebih dari itu adalah ia merasakan berkah yang luar biasa. Efek dari talk show ia yang belum pernah ia alami sebelumnya, ia melihat betapa pendengar tercerahkan, merasa mendapatkan inspirasi untuk lebih mengalami hidup penuh cinta, hidup yang lebih kuat dengan prinsip-prinsip kebajikan. Ini yang menurut Oprah Winfrey yang lebih berharga ketimbang berlian yang ia pernah dapatkan sebelumnya. Ini renungan yang juga bagian dari hidup kita, bahwa jangan pernah kita sungkan untuk membagikan kata-kata yang mencerahkan. Sekecil apapun lingkup kita, apakah datang dari renungan kita sendiri ataukah dari yang lain, kuasai itu dan sebarkan seluas yang kita bisa, karena kata inayatkan, kata-kata yang mencerahkan lebih berharga ketimbang berlian. Sampai jumpa.